semuanya, balik lagi di podcast Depan Carets bareng gue Kalila dan gue Keisha. Nah, kali ini kita bahas apa aja sih, Kay? Jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang dua bab yang penting banget nih, dan ada hubungannya sama negara kita. Nih, apa aja tuh? Jadi yang bab pertama yang bakal kita bahas itu tentang ATHG. ATHG? Apaan ATHG? Nggak ketawa dia, nggak tahu ya? Ya kan, apa? Boleh kali dijelasin. Boleh. ATHG itu singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gue kira tadi makanan ya, ATHG. Nah, ancaman sendiri itu ada yang datang dari luar maupun dalam negeri nih. Dan ancaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, biasanya ancaman militer ini ancaman yang menggunakan senjata. Kayak peperangan gitulah. Kayak kita dikirim rudal nih dari luar, terus masuk kita. Nah, itu tuh ancaman militer. Nah, kalau ancaman non militer itu biasanya kayak penyebaran paham komunis, paham fasis gitu-gitu. Yang kayak kejadian pernah di dulu tuh. Gimana? Dulu negara kita pernah ya kan, ingat kan gitu. Yang kedua ada tantangan. Tantangan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Di era yang sangat terbuka informasi ini tentunya banyak tantangan kita. Terutama kita jadi banyak mengenal budaya luar kan. Jadi jati diri kita terancam tuh. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan itu sesuatu yang mengganggu terciptanya nilai Pancasila gitu. Dan yang terakhir ini lebih ringan sih, gangguan. Gangguan itu biasanya kayak demo, ya gitu-gitu deh. Itu gangguan. Berarti yang paling serem itu ancaman ya? Sebenarnya ya ancaman, tapi semuanya harus diwaspadai sih. Terus kan kita sebagai pelajar nih ya guys, dan kalian juga mungkin pelajar yang nonton video ini. Menurut lu gimana biar kita bisa mengatasi semua ATHG itu? Gampang teman-teman, aku kasih tips ya. Dimulai dari hal yang kecil dulu. Contohnya, karena kita banyak menggunakan medsos, jadi kita bisa dimulai dari tidak menyebarkan info palsu atau hoax, tidak komen sembarangan, dan juga tetap menjaga budaya kita sendiri. Dengerin tuh guys, itu cara mengatasi ATHG. Sekarang gue jadi paham apa itu ATHG, yang tadi gue kira makanan, sampai gue ngerti makna-makna. Cuma ada aja. Sekarang gantian nih, kita bahas tentang bentuk negara. Katanya bentuk negara itu nggak cuma negara kesatuan atau serikat ya? Ya, bener. Ada juga bentuk negara yang kalau dilihat dari siapa yang pegang kekuasaan. Nih, dengerin ya guys, gue bakal jelasin satu-satu. Ada 4 bentuknya. Yang pertama itu ada negara kesatuan. Jadi kekuasaan pusat yang tertinggi, contohnya yang di kita Indonesia. Terus yang kedua ada oligarki, itu kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok elit tertentu kayak pengusaha atau militer kayak gitu. Terus yang ketiga ada monarki, negara yang dipimpin sama raja atau ratu. Biasanya itu tuh turun-temurun. Terus yang keempat ada demokrasi, itu tuh kekuasaan yang ada di tangan rakyat lewat pemilu dan suara mayoritas. Berarti Indonesia negara kesatuan yang demokratis ya? Betul pisan. Indonesia punya satu pemerintahan pusat, tapi juga Indonesia ngasih wewenang ke daerah lewat otonomi daerah. Dan kekuasaannya dipilih sama rakyat. Makanya kita tiap 5 tahun sekali ada pemilihan presiden. Jangan golput ya. Yes, gak boleh golput. No. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sistem pemerintahan nih kayak. Tadi kan dari lu ngejelasin ATHG, sekarang gua ngejelasin tadi bentuk pemerintahan, sekarang masuk ke sistem pemerintahan. Ini juga sering banget bikin orang bingung, bedanya sama bentuk negara itu apa sih? Kalau sistem pemerintahan itu lebih ke cara negara dijalankan. Ada 2 jenis yang utama. Yang pertama itu ada republik. Kepala negaranya itu dipilih sama rakyat. Jadi kayak presiden, contohnya Indonesia dan Amerika. Yang kedua ada monarki. Jadi kepala negaranya itu bisa raja atau ratu, tapi berdasarkan keturunan gitu sih.
Tapi ya setahu gue tuh monarki itu ada dibagikan jadi 3. Berapa jenis sih? Bener. Berapa jenis? Ada 3. Nah, coba Yang lu pertama bisa jelasin? bisa dong. Yang pertama ada monarki absolut. Biasanya yang ini tuh kayak raja punya kekuasaan penuh. Jadi putusan semua yang dijalankan itu dari raja atau ratu. Contohnya kayak Arab Saudi. Yang kedua itu ada monarki konstitusional. Kekuasaan raja itu dibatasi sama undang-undang. Jadi rajanya tuh tetap berkuasa, tetap punya wewenang, tapi tetap dibatasi juga sama undang-undang. Contohnya kayak Thailand, guys. Yang ketiga ada monarki parlemen. Jadi raja itu cuma simbolis dan pemerintahannya itu dijalanin sama perdana menteri. Contohnya kayak Inggris biasanya. Kalau kalian punya contoh negara-negara lain boleh sebut ya. Berarti kalau gitu Indonesia termasuknya ke yang republik ya? Iya. Karena sistem pemerintahan kita itu presidensial. Artinya presiden juga punya peran ganda. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga dipilih langsung sama rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan punya masa jabatan yang tetap gitu. Berarti kayak Indonesia kan 5 tahun gitu kan? Iya, benar-benar. Nah, sebelum kita tutup, ini lu udah beres kan? Iya. Jelasinnya. Semoga cukup, tapi sebelum itu gue mau simpulin dikit nih dari yang tadi udah dibahas sama Kisya, gue dan Kisya lagi. Yang pertama itu kan ada THG, terus ada bentuk negara sama sistem pemerintahannya kayak gimana. Jadi gini, kita hidup di negara yang kesatuan, yang demokratis, punya sistem pemerintahan republik presidensial, dan sebagai warga negara, kita punya peran buat ngejaga stabilitas lewat paham tentang THG, dan semakin kita ngerti, semakin siap kita buat jadi generasi yang kuat dan peduli. Mantap banget, dengerin tuh teman-teman. Dengerin, dan ingat, jadi pelajar itu bukan cuma tentang nilai guys, tapi juga paham soal negaranya sendiri. Betul banget, karena kita merupakan bagian dari masa depan. Nasionalis banget guys. Oke deh, sampai ketemu lagi di podcast Depan Cares. Bye-bye. Stay chill, stay cerdas. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah video yang tadi udah ditonton, kita di sini mau ngasih kesan dan pesan tentang pembelajaran pendidikan Pancasila selama 2 semester ini. Jadi kalau kesan dari aku itu belajar PKN itu sebenarnya seru banget karena aku jadi bisa lebih mengenal jati diri aku tuh sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, dan kita juga bisa lebih waspada tentang hal-hal yang akan kita hadapi gitu di depan ataupun melihat perjuangan dulu gitu. Dari aku kan tadi Kesia ngejelasinnya secara gimana belajar PKN. Kalau aku sendiri kesan sama ibunya bareng-bareng selama 2 semester ini, aku ngerasanya aku seneng banget karena ibu selalu kalau ulangan ngasih soalnya by buku gitu. Iya, jadi seru banget, benar. Dan berkaitan, biasanya kan ada beberapa guru yang kalau misalnya ngejelasin materi, ngejelasin tapi ulangannya kemana. Tapi ibu tuh selalu based on buku, jadi nggak kemana-mana. Kita gampang juga belajarnya. Dan jadi kalau kayak gitu tuh kita punya kesempatan banget kalau dikasih soal esai, kita bisa habis-habisan banget di situ. Kita bisa pace yang Gitu. Kalau pesannya sih ibu dari kita belajarnya harus tetap seru dan tentunya tetap sesuai buku ya. Sesuai buku. Ya gitu aja sih. Semoga ibu sehat selalu. Oh ya, dan ini ibu, aku ada sedikit pesan. Ini tolong banget ya bu, kayaknya maksudnya semua murid yang di kelas aku rasanya kalau misalnya ibu ngasih info ulangan tuh selalu dadakan bu. Iya. Kayak gitu tidak bisa H-1 gitu, tapi alhamdulillah nilai kelas kita menurut ibu bagus. Semoga seterusnya bagus dan pembelajaran PKN tetap seru. Sehat selalu ibu. Iya, sehat selalu Bu.